Kokok ayam jantan mengiringi kelahirannya. Nun di Lumbantor Natolutali, sebuah desa yang terletak di daratan tinggi, bukit barisan yang berbanjang-banjang bagaikan mengawal Danau Toba, pada tanggal 9 Juli 1925, pukul 3.30 dini hari, lahirlah seorang bayi lelaki. Putra pasangan Sintua Raja Herman dan Dina Boruna Pitupulu. Ini sesaat setelah menghirup udara sejuk, terdengarlah taguak manuk. Kokok ayam jantan bersaut-sautan memecah keheningan alam. Keluarga Raja Herman bersukacita dan mengucap puji syukur kepada Tuhan. Terutama Raja Malintang, kakek bayi, yang sudah lama mendambakan cucu lelaki. Kakek yang berbahagia ini segera membangunkan semua tetangga. Para tetangga pun dengan semangat gotong royong bergegas menyingsingkan lengan baju untuk manahas soban, yaitu membelah kayu api untuk memasak makanan bersama. Sesuai dengan adat kebiasaan suku Batak Toba bila menyambut kelahiran di malam hari, mereka berkumpul dan makan bersama di dalam rumah sambil berseru satu sama lain. Mangkaroan, yang berarti makan bersama. Hari masih dini dan gelap, namun semua penduduk Lumbantor, termasuk anak-anak, berkumpul menyatakan kegembiraan menyambut lahirnya putra Raja Herman. Makan bersama ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh kakek Raja Malintang. Puji syukur mengalun hikmat mengagungkan Tuhan. Raja Malintang mengucapkan pula Hata Panggabean atau pasu-pasu, yaitu petuah dan harapan kepada umat, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada si Baso, bidan kampung. Bayi lelaki yang baru saja lahir itu diberi nama Donald Ishak Panjaitan. Lumbantor Natolutali termasuk desa Sitorang, kecamatan Silaen, Kewedaan Balige. Kota Balige, Silaen, dan Porsea dipandang dari punggung bukit barisan bagaikan tiga manik-manik yang menghiasi wilayah pantai tenggara Danau Toba. Tidak jauh dari Porsea, Sungai Asahan berawal mengalirkan air Danau Toba menuju laut di Selat Malaka. Di hulu sungai telah tercipta sampuran Siarimo, air terjun Sigura-gura. Tanah kelahiran Panjaitan terletak kira-kira 5 km jauhnya dari Silaen. Untuk mencapai Lumbantor, di pedalaman harus didului oleh desa Silimbat, lalu membelok ke timur, menempuh jalan sempit, dan selanjutnya menyeberangi jembatan Aik Bolon. Adapun Lumbantor sebagai salah satu kampung dari desa Natolutali dihuni oleh penduduk yang berasal dari 3 marga, yaitu Panjaitan, Naiborhu, dan Aruan. Hukum adat yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama memperbolehkan masing-masing anggota ketiga marga itu untuk mengikat tali perkawinan. Karena itu pula, nama desa ini disebut Natolutali, yang berarti 3 untai tali yang saling bertautan. Pertautan antara marga Panjaitan, Naiborhu, dan Aruan itu ialah yang menciptakan nama desa Natolutali yang bermakna 3 tali sepintal. Tempat kediaman keluarga Raja Herman adalah rumah adat Batak, peninggalan leluhur. Berdekatan dengan rumah adat itu berdirilah dengan megah gereja Natolutali Sitorang. Di dekatnya lagi terdapat sekolah dasar yang dibangun secara gotong royong oleh penduduk atas prakarsa dan bimbingan misi Zending Barmen dari Jerman. Bertani dan berternak merupakan para pencaharian penduduk. Mereka menanam padi di sawah yang kebanyakan sawah tada hujan. Sebagian di antara persawahan itu merupakan bondar, yaitu sawah yang beririgasi atas usaha penduduk. Di atas persawahan terhampar padang-padang rumput tempat ternak digembalakan. Alangkah bahagianya Raja Herman memperoleh anugerah anak laki-laki.
mendampingi anak sulung perempuan Julia Boru Panjaitan yang sudah berumur 6 tahun. Adapun anak kedua dan ketiga telah meninggal selagi masih bayi karena wabah disentri yang terus berjangkit dan merajalela sejak Perang Padri. Kasih sayang dan tanggung jawab yang besar diemban sebaik-baiknya oleh ibunya yang merawat dengan seteliti-telitinya. Penjagaan kesehatan yang diutamakan, Julia pun membantu merawat dan memomong. Selain disusui oleh ibu, anak itu pun diberi bubur segar 3 kali sehari. Sekalipun demikian, karena sangat lasak, anak yang sudah berumur 2 tahun tanpa dianya terkena wabah disentri juga. Ibu dan kakaknya serta segera membawanya ke Poliklinik Zending di Sitorang. Tak lama pula anak itu pulih. Di rumah ia kembali sehat dan lincah. Raja Herman Panjaitan seorang pengikut Kristus yang setia. Karena pengabdiannya kepada Tuhan, ia menjadi anggota majelis gereja dan ditahbiskannya menjadi sintua atau tetua. Dia berhak menggunakan sebutan ST di depannya dan selalu dipanggil dengan nama sintua Raja Herman Panjaitan. Sebagai pengabdi agama, anaknya pun diserahkan kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Upacara itu dilaksanakan pada suatu kebaktian Minggu akhir tahun 1925 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Nato Lutali. Janji dan ikrar di depan Tuhan dan disaksikan jemaat senantiasa ditepati oleh Raja Herman, sehingga anaknya dididik dalam ajaran Kristen agar dapat memahami dan melaksanakan firman Allah. Setelah Donald Isaac berumur 3 tahun, ia diberikan kebebasan bergaul dengan anak-anak tetangga. Waktu itu baru ada satu keluarga tetangga, yaitu Frederick Situmorang, seorang guru Zending. Keluarga ini sangat baik, ramah, dan perilakunya dapat menjadi teladan. Anak-anaknya pun sangat baik, ramah, dan terdidik. Bersama anak-anak guru inilah anak Raja Herman bergaul setiap hari. Setelah menginjak umur 4 tahun, bersama-sama dengan kakak juga, mulai mengikuti sekolah minggu di gereja. Diharapkan setelah dewasa nanti ia dapat menjadi anggota jemaat dan yang hidup dalam Kristus Yesus. Dalam tahun-tahun itulah pergaulannya berkembang. Temannya semakin banyak, kelihatannya ia disukai oleh teman, karena mereka sering sekali datang ke rumah, bermain bersama, dan tak pernah terjadi pertengkaran. Bila tiba masa tanam padi, bapak dan ibu turun ke sawah. Kakak bekerja di dapur menyiapkan makanan. Setelah masak, Julia mengajak adiknya bersama mengantar nasi lauk ke sawah. Sambil berjalan beriring-iringan, kedua kakak beradik itu meniti gadu-gadu, galangan, menjinjing bingkisan untuk makan siang orang tua. Mata pencaharian sintua Raja Herman di samping bertani dan beternak kerbau juga berdagang. Jika tiba masa senggang, dari pekerjaan di sawah, ia pergi merantau sampai ke kota-kota kecil di Sumatera Timur untuk berdagang. Kadangkala juga bertindak sebagai anemer, pemborong bangunan di perusahaan perkebunan. Pernah juga menjadi mandor perkebunan teh di Haboko Estate milik Ordenemer Jerman di Sumatera Timur. Pada waktu berada di rantau, dengan sendirinya istri dan anak-anak di rumah makin tergembleng rasa tanggung jawabnya. Donald Isaac makin besar juga, tubuhnya makin gempal, pikirannya makin cerdas, dan perilakunya tertib. Itu semua berkat asuhan ibu, teladan dari kakak, serta pengaruh lingkungan terpelajar dan terhormat dari guru Zending Frederick Situmorang. Pada itu keluarga Raja Herman semakin besar saja. Berturut-turut lahir Musa Panjaitan, Boru Panjaitan, dan Sopar Panjaitan. Donald Isaac pun bertambah usianya, bahkan sudah dapat menggembala kerbau. Kakeknya dulu terkenal sebagai peternak kerbau. Bagi orang Batak, sawah dan kerbau merupakan harta utama dalam keluarga. Kerbau itu selain dipekerjakan di sawah juga diperas air susunya. Dari hasil penjualan susu kerbau diperoleh tambahan biaya untuk menyekolahkan anak.
Raja Herman bercita-cita agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan sekolah yang maju, sehingga kelak memperoleh bekal untuk memasuki masyarakat. Cita-cita itu dipertebal oleh kedudukannya sebagai sintua atau imam di gereja. Begitu pula karena pergaulannya dengan orang-orang terpelajar seperti guru Zending Frederik Situmorang dan pendeta Jerman yang bertugas di sana. Biasanya seminggu sekali Sintua menyelenggarakan pertemuan di gereja yang dipimpin oleh pendeta Jerman itu sebagai persiapan untuk kebaktian hari Minggu. Masa itu kehadiran pendeta Batak masih langka, sehingga kedudukan Raja Herman sebagai Sintua sangat terpandang. Setelah Donald Isaac mencapai usia 6 tahun, dimasukkanlah ia ke sekolah dasar milik Zending, yang jaraknya hanya 30 meter dari rumahnya. Rumah gurunya bahkan berdampingan. Meskipun sudah bersekolah, ia masih rajin menggembalakan kerbau. Sepulang dari sekolah dan makan siang, langsung ia menuju ke tempat kerbau-kerbaunya merumput. Sekalian bercanda dengan teman-temannya yang juga lagi menggembala ternak. Ada belasan ekor milik ayahnya yang harus digembalakan. Dari jumlah itu, sebagian adalah kerbau betina yang sering ditangkarnya. Dan Donald Isaac suka sekali minum susu kerbau yang membuat cerdas, badannya cepat tumbuh dan sehat. Makan pun ia banyak, apalagi jika lauknya naniura, ikan masak asam. Sore hari kerbau-kerbau itu diiringinya pulang. Dalam suasana kedamaian alam senja, ia naik di atas punggung salah satu seekor kerbaunya. Dan dengan sekali-sekali mengancung-ancungkan sepotong bambu, ia menggiring ternaknya. Bagaikan seorang komandan yang dipatuhi oleh anak buahnya. Jauh juga jarak antara padang rumput itu dengan rumahnya. Kira-kira 2 kilometer. Melalui jalan setapak dan jalan ke kampung. Setiba di halaman rumah, kerbau-kerbau itu dimasukkan ke dalam kandang di samping rumah. Lewat 2 tahun, sudah ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar Zending. Ayahnya berusaha menyekolahkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Hollands Inslande School, HIS, Sekolah Belanda untuk Pribumi. Supaya dapat diterima di sekolah Belanda itu bukanlah mudah, karena diperlukan persyaratan tertentu. Antara lain, penghasilan tetap, orang tua yang dapat menjamin uang sekolah tanpa menunggak apalagi terhenti di tengah jalan. Biasanya hanya orang tua yang berstatus sebagai pegawai gubernemen atau pemerintah atau government ambtenaar yang boleh memasukkan anaknya ke HIS. Paling tidak anak kepala negeri atau kepala desa. Untuk memenuhi syarat itu, Raja Herman memperoleh surat rekomendasi dari pendeta Brecht Smith yang menyatakan bahwa anaknya pantas diterima sebagai murid pada Christelijk HIS di Narumonda Porsea yang juga dikelola oleh Zending Jerman. Persyaratan lain yang harus dipenuhi menyangkut keuangan ialah uang sekolah sebesar F700 atau 700 gulden, pakaian 6 pasang, dan bahan makanan di internat atau asrama berupa beras sebanyak 60 liter setiap kuartal atau 3 bulan. Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, Donald Isaac resmi diterima menjadi murid Christelijk HIS Narumonda. Ia harus segera masuk asrama pelajar. Baju seragamnya berupa kemeja putih lengan panjang, celana pendek biru, dan potongan rambut harus pendek sekali. Sedangkan penggunaan sepatu belum diwajibkan kecuali pada hari Natal. Tinggal di dalam asrama yang sudah mempunyai penerangan listrik itu semakin memacu semangat belajarnya di malam hari. Karena pernah belajar di sekolah Zending selama 2 tahun, di HIS Narumonda ia termasuk murid yang pandai. Setiap liburan ayahnya menyuruhnya ikut ambil pelajaran les atau tambahan pada guru Zending, Christian Panjaitan, khusus mengenai berhitung dan ilmu pengetahuan umum. Dalam pada itu ia boleh dikata sudah menguasai bahasa Belanda. Hal itu dimungkinkan karena bahasa itulah yang menjadi bahasa pengantar di HIS.
Lagi pula dalam pergaulan sehari-hari di asrama dan percakapan dengan guru-guru serta pengawas asrama banyak digunakan bahasa itu. Ketika ia duduk di kelas 5, tahun 1937, tak terduga-duga kesedihan menimpa keluarganya. Ibunya, Dina Boru Napitupulu, meninggal selagi menjalani operasi di rumah sakit Balige. Ia dirawat di rumah sakit karena penyakit kandungan. Ibu meninggal selagi anak-anak masih kecil, kecuali Julia Boru Panjaitan yang sudah berumah tangga. Bersuamikan guru Thomas Taiborhu, bahkan sudah mempunyai seorang anak perempuan. Musa Panjaitan masih duduk di kelas 2, HIS. Boru Panjaitan masih kanak-kanak, dan Sopar Panjaitan masih kecil sekali. Atas berkat Tuhan, ayah dan anak-anak dapat mengatasi kesedihan sehingga mampu menghadapi kewajiban sehari-hari. Anak-anak yang sudah bersekolah dapat melanjutkan pelajaran dan yang masih kecil-kecil diasuh oleh kakaknya. Beberapa tahun kemudian, Raja Herman berusaha mencari istri yang dapat mengurus rumah tangga, terutama mengasuh anak-anak. Kawinlah ia dengan Demak Boru Siagian. Lahir pula seorang anak lelaki namun meninggal dalam usia 9 bulan. Selama belajar di HIS Narumonda, Donald Isaac terus terbina dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan dalam pengajaran dan kelas CD. Adapun CD adalah anggota gereja yang sudah disahkan. Kelas CD menjadi keharusan bagi setiap warga Huria Kristen Protestan atau HKBP setelah usianya menjelang dewasa. Setelah mengenal dan memahami dasar-dasar kepercayaan iman Kristen, konon dalam tahun 1939 di gereja HKBP Sitorang, dalam upacara kebaktian minggu yang dipimpin oleh pendeta Johannes Simanjuntak, Donald Isaac mengaku beriman Kristen. Dia mengaku bahwa firman Allah yang dipelajari selama itu merupakan satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Dengan tulus ia menyatakan meninggalkan segala dosa dan selanjutnya mematuhi firman Allah sampai akhir hidup. Dengan disaksikan segenap jemaat, ia berikrar dan menghayati kepercayaan yang benar itu sebagaimana terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sejak itulah ia diterima sebagai seorang jemaat yang berwatak kuat, matang, dan bertanggung jawab. Dengan memperoleh nilai rata-rata baik sekali, Donald Isaac lulus dari HIS yang bertingkatan 7 kelas itu. Ayahnya menyetujui permintaannya agar dapat melanjutkan pendidikan ke Mulo, Meer Uitgebreid Lagere School, yang sama dengan SMP sekarang. Setelah memenuhi persyaratan berupa uang jaminan yang diserahkan kepada Volksbank, uang asrama selama 3 tahun yang harus dibayarkan sekaligus, dan pakaian 6 pasang berwarna serba putih, ia diterima sebagai murid Christelike Mulo di Tarutung. Karena bekal nilai yang diperoleh dari HIS memang bagus sekali, ia langsung diterima di kelas 1 tanpa melalui 4 class atau kelas persiapan. Di bangku Mulo ia pun tergolong murid yang pandai, terutama dalam ilmu pasti, yaitu ilmu ukur dan ilmu aljabar, juga bahasa Belanda yang menjadi bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib. Bahasa Jerman yang sangat menarik perhatiannya dipelajarinya sebagai bahasa pilihan. Hidup sehari-hari bagi murid-murid yang tinggal di dalam asrama Mulo Tarutung hampir menyerupai pola dan cara hidup dalam asrama militer yang harus mematuhi peraturan dan disiplin. Jadwal bangun pagi, makan, olahraga, belajar, dan sebagainya harus ditaati. Semua kegiatan diawasi oleh guru. Salah satu cara yang penting ialah berdoa bersama dan mengikuti upacara kebaktian. Disiplin, ketakwaan, dan kebersamaan rupanya menjadi pegangan dan semangat hidup selanjutnya. Tanpa dinyana si tahunan, musibah harus disandang oleh Donald Isaac bersaudara. Hanya berapa tahun setelah ibu meninggal pada tahun 1942, ayah pun menderita sakit. Kemudian dipanggil oleh Tuhan.
Saat itu peranan ayah sangat diperlukan oleh keluarga. Namun malang tak dapat ditolak. Rezeki tak dapat diraih. Atau seperti firman Allah, Jolma marang sakopi dalana debata na menentukan langkana. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Sebagaimana pemakam ibunya di Sitorang, pemakaman ayahnya di pekuburan yang berjarak kira-kira setengah kilometer dari rumahnya itu pun berlangsung dengan upacara keagamaan yang hikmat. Donald Isaac saat itu duduk di kelas terakhir di Mulo, sedangkan adik-adiknya masih menempuh pendidikan sekolah dasar. Tetapi Tuhan memang pemurah dan penyayang. Karena melalui tuntunan dan pendidikan serta teladan yang baik dari kakak Julia dan ipar guru Teha Naiborhu, anak-anak Somarama Somarina, yatim piatu, menjadi tabah dan sabar menyandang beban penderitaan. Uda, paman Raja Yohanes, tampil sebagai pengasuh dan pelindung. Dengan demikian, Donald Isaac dapat melanjutkan pendidikannya di Mulo. Begitu pula adik-adiknya dapat terus menimba ilmu di sekolah dasar. Keadaan dunia cepat berubah sejak awal tahun 1942. Perang Pasifik pecah setelah bala tentara Jepang menyerbu ke selatan, menduduki sebagian besar wilayah Asia. Pemerintah Hindia Belanda pun hampir ambruk. Pada tanggal 13 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Medan. Dan beberapa hari kemudian memasuki daerah Tapanuli, lalu menduduki kota Taurtung. Jepang sangat membenci sekolah yang berbau barat. Karena itu, Christelike Mulo Tarutung ditutup. Padahal Donald Isaac sudah duduk di kelas 3. HIS Narumonda juga ditutup, diganti dengan sekolah dasar yang sesuai dengan peraturan Jepang. Meskipun tinggal beberapa bulan lagi menyelesaikan pendidikannya, terpaksa ia putus sekolah. Karena Mulo Tarutung tak kunjung dibuka lagi. Terpaksa ia pulang ke Lumbantor, kemudian pergi ke Barus, menemui Julia dan ipar guru Thomas Naiborhu yang saat itu bertugas sebagai guru huria dan sekolah zending di Uratan Barus. Atas persetujuan kakak dan ipar, ia bersama Mauli Panjaitan mulai berusaha berdagang bawang yang dibeli di Tarutung dan dijual di Barus. Tetapi usaha ini terhenti karena merugi. Usaha itu diganti dengan berjualan daging lembu. Kebetulan saat itu mendekati hari Lebaran, sedangkan sebagian besar penduduk Barus umat Islam. Berdagang daging yang dijalankan dengan telaten itu mula-mula beruntung, tapi lama-kelamaan kurang lancar, sehingga pulang modal saja. Kedua orang teman itu pulanglah ke Lumbantor. Ketika sedang berdagang di Barus, ia tidak berhenti belajar. Bahasa Jepang dipelajarinya sendiri tanpa guru, dengan segala cara sehingga boleh dikata ia dapat menggunakan bahasa asing itu. Tinggal berlama-lama di kampung halamannya kiranya membuatnya tidak betah. Ia meminta persetujuan pamannya, Raja Johannes, agar diperbolehkan merantau ke Pekanbaru, Riau. Di sana ada saudara sepupu, keluarga Welzing Panjaitan dan Karel Panjaitan yang masih lajang. Raja Johannes secara bijaksana menganjurkan agar ia lebih dulu menulis surat kepada keluarga Welzing. Balasan surat pun tiba tak lama kemudian, berisi persetujuan. Adapun Welzing adalah pegawai kehutanan pemerintahan Jepang, sedangkan Karel bekerja pada kantor usaha perkayuan swasta Jepang. Putus asa dengan izin dari kakak, persetujuan dari adik-adik, dan restu dari paman, ia bertolak menuju Pekanbaru.